Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tidak terasa masuk ke minggu keempat ya. Jadi ini masuk ke pertemuan keempat fisika 2. Di pertemuan ini kita akan bahas terkait listrik statis dengan sub pokok bahasan yaitu hukum Gauss. Sebelum masuk ke hukum Gauss, kita bahas dulu terkait flux listrik ya, atau dalam istilah asingnya electric flux. Nah, terkait konsep flux ini berkaitan ya dengan suatu besaran pada suatu permukaan tertentu. Besaran medan yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaannya bisa dilihat dari gambar yang ada di slide ini ya. Ini seperti medan listrik yang kemarin, jadi flux listrik ini juga hampir sama dengan medan listrik, dan oleh karena itu rumus dari flux listrik ini itu nantinya juga kalau kita lihat sama ya, atau berkaitan dengan flux listrik ini dipengaruhi oleh medan listrik itu sendiri. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa arah dari flux listrik itu tegak lurus ya, tegak lurus dari terhadap suatu permukaan. Ingat, kalau tegak lurus itu berarti kalau kita bicara sudut, besaran sudutnya adalah 90 derajat terhadap permukaan tersebut. Nah, flux listrik ini atau electric flux itu menyatakan medan listrik yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan. Nah, kemudian ilustrasi flux listrik ini akan lebih mudah dipahami ya, dengan menggunakan penggambaran visual medan listrik yang berupa garis-garis medan atau anak panah seperti tampilan ini. Flux listrik ini menggunakan penggambaran medan listrik dalam bentuk garis medan. Nah, maka flux listrik ini dapat dipahami sebagai banyaknya garis medan listrik yang menembus suatu permukaan. Nah, bisa dilihat dari slide ini bahwa simbol yang ada di sini ya, ini adalah flux ya. Ini adalah simbol dari flux listrik, electric flux. Nah, D flux ini sama dengan E kali N dA. Ini masih dalam bentuk D flux, berarti hasil turunannya. Jadi nanti biar menjadi flux itu berarti diintegralkan seperti itu. Kita ingat dalam perkuliahan kalkulus ya, seperti itu. Jadi kalau ada model seperti ini adalah sebenarnya turunan yang biar kembali lagi bentuk asal maka harus diintegralkan. Integral itu adalah anti turunan. Nah, turunan adalah balikan dari integral. Nah, untuk memperoleh rumus dari flux ini, flux listrik ini adalah flux sama dengan integral ya, integral dari yang ada di sini tadi di integralkan. Jadi ini saya gambarkan seperti ini. Di sini diberi simbol cacing gitu atau integral. Nah, seperti ini. Nah, ini diintegralkan luas kanannya, kan harus seimbang seperti itu ya. Oke, dari situ kan berarti ini yang luas kiri menjadi bentuk seperti ini ya.
Kemudian ruas kanannya mulai dari reflux ini diintegralkan seperti itu, lalu hasil integral dijabarkan lagi ya, E kali NDA itu E kali cos theta diintegralkan terhadap DA. Nah, itu sendiri adalah luas permukaan. Luas permukaan apa? Luas permukaan bidang yang ada listriknya menembus. Nah, E masih ingat ya, E adalah E besar ini adalah medan listrik. Nah, flux listrik ini mempunyai satuan dalam satuan internasional yaitu newton meter kuadrat per coulomb. Nah, dari gambar yang ditampilkan ini bukan ini bentuk seperti log ya, seperti kita. Tapi bukan itu esensinya, tapi ini adalah satu gambar bahwa di sini ilustrasi dari flux listrik yang terjadi di suatu permukaan tertutup seperti ini ya. Nah, ini adalah garis-garis medan listriknya yang arah ke kanan ini ya. Kemudian ini di zoom in di titik yang ini yang sebelah sini di sini. Nah, ini di zoom in jadi seperti ini. Kalau diperbesar ya seperti ini, ada agak kemiringan seperti ini kan ya, bahwa ini fluxnya lebih kecil dari 0 gitu. Nah, kemudian delta A-nya ini medan listriknya ini bisa sudutnya antara DA delta A dengan E. Nah, untuk yang ini ya, ini fluxnya akan bernilai negatif gitu. Kenapa? Nah, di sini karena arah medan listriknya ya, dan arah normal permukaan tumpul bisa dilihat ini dengan ini ya. Nah, ini akan terlihat membentuk sudut tumpul seperti ini. Ya. Nah, di sini berarti kan kalau sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat. Ya. Lebih dari 90 derajat. Atau kalau kita lihat di kuadran sudut itu ada empat kuadran kan. Nah, untuk sudut tumpul ini berarti ada kira-kira antara di kuadran 2 antara 100 sudut 100 derajat 30 maaf 180 dengan 90 itu antara itu merupakan di kuadran 2 ya kuadran 2. Nah, karena rumus dari flux listrik itu tadi melibatkan trigonometri yaitu cos ya, cos theta gitu kan. Nah, ingat kalau cos di kuadran 2 itu adalah nilainya negatif. Nah, ini berpengaruh terhadap ini ya, nilai dari fluxnya. Nah, kemudian yang sebelah sini kita fokuskan di sini ya. Nah, ini di zoom in ya, diperbesar seperti ini kan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini membentuk sudut lancip ya. Fluxnya bernilai positif karena arah medan atau medan listriknya ya, E-nya dan arah normal permukaan membentuk sudut lancip. Normal permukaan ini membentuk sudut lancip. Ingat sudut lancip itu kalau di kuadran itu masuk kuadran sudut pertama ya, sudut kuadran 1. Nah, kuadran 1 untuk nilai trigonometri cos itu kan berarti nilainya akan
selalu positif gitu. Kemudian kita fokuskan ke lain bagian, yaitu di bagian sini. Ini kita zoom ya di zoom ini diperbesar seperti ini. Nah ini kan kemiringannya kurang lebih seperti ini ya. Nah maka normal delta A-nya ini dengan medan listriknya dia kan membentuk persis tegak lurus ya, atau 90 derajat. Nah di sini bisa disimpulkan Fox-nya bernilai 0. Kenapa? Ingat kembali tadi rumus dari Fox itu ada melibatkan cos 90 karena tegak lurus ya, berarti cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu nilainya adalah 0 gitu. Oke. Nah, di sini ada contoh soal terkait flux listrik ya. Tentukan flux listrik atau electric flux pada permukaan kubus di sisi satu satuan pada pertama akibat medan listrik. Dengan rumus medan listriknya sama dengan E0 I per C minus K seperti ini. Nah, ya, ini kalau kubus berarti kan panjang seluruhnya sama semua ya. Sisi-sisinya sama panjang. Nah, ini arahnya medan listrik. Nah, kubus OA, B, C, D, E, F, G ini ya, sama kubusnya ini memiliki 6 permukaan ya, dengan arah normal yang berbeda-beda. Nah, kalau ditinjau dari kan 3D ya, 3 dimensi. Jadi, melibatkan sumbu X, Y, Z. Nah, di sini ingat kalau X, Y, Z itu berarti X-nya itu searah dengan I, Y-nya itu C, Z-nya adalah K, gitu. Nah, untuk NOADG ya, ini arahnya adalah minus J normalnya ya. Oke. Arah normalnya adalah minus J. Mana OADG? OADG itu OADG itu ini. OADG. Nah, berarti OADG itu kan ke sana ya. Sana. Nah, ini berarti kan minus dari apa? Minus dari sumbu Y ini. Sumbu Y adalah melibatkan J. Ya. Maka sini nilainya adalah minus J. Kemudian arah normal BCFE. Mana BCFE? BCFE. Oh, berarti ini. Nah, arahnya normalnya berarti kan sini ya, kanan. Nah, berarti arahnya dengan plus J. Di sini nilainya plus J, positif J. Nah, ke kanan. Kemudian arah normal ABED, sisi ABED. Nah, ABED. Nah, yang ada di sini A, B, E, D. Berarti menuju ke arah kita ya. Kurang lebih panahnya seperti itu, menuju ke arah kita. Nah, itu berarti kan searah kurang lebih gini. Menuju ke arah kita, tapi kita sejajarkan dengan sumbu X-nya ya. Maka kan berarti X positif atau artinya nilainya adalah plus I gitu kan. Positifnya kan ke sini, negatifnya ke sana. Nah, yang negatif ini OCFG. Mana OCFG? Sisi OCFG ini OCFG yang di belakang yang yang menghadap ke sana. Di belakangnya di belakangnya kubus ini gitu. Nah, maka kalau di belakangnya kubus ini kan berarti searah dengan minus I ya, atau arah
sumbu X yang ke arah minus negatif. Kemudian OABC. OABC berarti di bawah sisi yang berada di bawah kubus ini. Berarti kurang lebih arah normalnya seperti ini. Nah, ini berarti kan arah negatif terhadap sumbu Z ya. Berarti kan atau minus K. Jadi Z ini dengan K di sini. Kalau X tadi adalah I. Kemudian terakhir sisi DEFG yang normal dari DEFG arahnya kemana? Arahnya adalah positif K. Kemana? Yaitu ke atas. Ya, gitu. Oke, saya lanjutkan. Flux total pada permukaan kubus. Nah, ini masih berkaitan dengan semua sisinya, ke-6 sisinya dari kubus tersebut tadi. Nah, ini dipakai dijabarkan di masing-masing pada bidang itu ya, atau sisi ke-6 sisi tadi. Jadi sisi pertama OADG di sini dimasukkan ini ya, integral OADG medan listrik karena E dikali normal kali apa yang diintegrasikan terhadap A ya. A itu adalah apa? Luas luasan permukaan, tergantung permukaannya. Kalau di sini tadi permukaannya adalah bidang lurus dari satu kubus sisi-sisinya kan lurus. Nah, di sini atau berbentuk persegi, hanya berbentuk persegi. Nah, kemudian BCFE, ABED, LCFG semua dijumlahkan isinya dengan integrasi rumus kelas masing-masing. Nah, untuk yang OADG itu tadi kan negatif ya, nah arah normalnya maka minus ya. Kita lihat di sini OAD minus di sini. Oke, lagi. Kemudian BCFE itu kebetulan positif, ABED juga positif. Kemudian OCFG itu yang ini ya minus I negatif ya. Nah di sini makanya di sini negatif E0. Nah, kemudian OABC di sini minus K, maka di sini juga minus E0 kali A. Kemudian terakhir nah ini positif ya, di EFG kan positif, kita bisa lihat lagi. Nah ini positif K. Oke, setelah itu kita bisa lihat karena masing-masing A-nya itu atau luas permukaannya itu persegi sama persis sama panjang sisinya karena berbentuk kubus, maka ini kan bisa disimpulkan bahwa masing-masing ini ya memiliki koefisien yang sama atau persis E0 kali A dengan perbedaan kemaknanya di positif dan negatifnya seperti itu. Nah, di sini yang negatif ada 3, yang positif ada 3 juga, maka hasilnya di sini makanya 0. Seperti itu. Maka flux pada permukaan kubus tadi itu adalah hasilnya 0. Oke, lanjut. Tentukan flux listrik pada permukaan silinder pada jari 1 dengan panjang L terletak sepanjang sumbu positif X jika medan listrik dalam ruang tersebut adalah E sama dengan E0 kali C. Seperti pada gambar terlihat. Nah, ini panjangnya L ini ya. Ini ya panjangnya L dari sini sampai sini. Panjang dari silinder ini ada L. Atau kalau
kita tegakkan itu apa, silinder itu mempunyai tinggi L gitu ya. Jari-jarinya adalah 1. Flux listrik pada silinder ya, sama dengan 0. Kenapa? Karena arah normal permukaan selimut silinder itu tegak lurus arah medan listrik. Ingat, arah tegak lurus ya. Tegak lurus itu berarti 90 derajat, maka cos 90 derajat adalah 0. Ya, di sini adalah 0. Flux listrik pada permukaan lingkaran sebelah kiri adalah seperti ini. Integral flux kiri sama dengan integrasi pada X sama 0 ya, E kali minus I dari dA diintegrasikan terhadap dA ya. Nah, ini adalah luas permukaan, ini ada medan listrik, ini arah normalnya, begitu. Nah, X-nya adalah 0 ya. Kemudian flux listrik pada permukaan lingkaran yang sebelah kanan. Maka flux kanan sama dengan integrasi pada X sama dengan L ya. Jadi X-nya sama dengan L. L yang gimana? Maksudnya itu ada di sebelah sini ketika X-nya sama dengan L. Nah, E ya, medan listrik dikali I positif ya, dA diintegralkan terhadap luas permukaannya ya sama dengan N0 kali X. X-nya sama dengan L, maka hasil akhirnya di sini N0 kali A L sama dengan P kali E0 kali L begitu. Nah, jadi flux totalnya adalah yang kiri dengan yang kanan tadi dijumlahkan, maka karena kirinya 0 ya, ini 0, maka hasilnya flux totalnya adalah sama dengan flux kanan. Oke, baru kita masuk ke hukum Gauss sekarang. Flux listrik disebabkan adanya medan listrik. Oke. Nah, karena medan listrik ditemukan oleh adanya muatan, maka artinya di sini adanya muatan itu akan menimbulkan flux listrik pada suatu permukaan. Nah, seperti itu. Misalnya, terdapat suatu muatan Q pada permukaan tertutup berupa kulit bola. Nah, seperti gambar itu, dengan pusat berada pada titik tempat muatan berada. Nah, di setiap bagian pada permukaan bola medan listrik yang dihasilkan muatan titik di arahnya tegak lurus ya terhadap permukaan bola itu atau sejajar vektor normalnya dan besarnya adalah sama. Jadi terlihat pada gambar ini. Di sini adalah ini arahnya kan pasti tegak lurus terhadap permukaan ini. Ini berarti sudutnya 90 derajat terhadap panah ini. Permukaan terhadap panah ini. Gitu. Nah, flux listrik total pada permukaan kulit bola tadi itu rumusnya, rumus dasarnya seperti ini ya. Flux sama dengan integral E medan listrik kali normalnya, kemudian diintegrasikan terhadap luas permukaannya. Nah, di sini ini ada keterangan karena medan listriknya sejajar dengan arah normalnya tadi ya untuk kulit bola tadi, maka seperti ini. Nah, karena besar E sama dengan di setiap bagian permukaan bola, ya, setiap E-nya itu sama di setiap bagian permukaan bola, di titik-titik manapun itu ya, akan sama besar. Gitu. Maka bisa dikeluarkan E-nya ya, karena nilainya sama di setiap titiknya, tidak perlu integral EdA plus gitu, plus maksudnya E1 E2-nya itu semuanya sama sampai ke artinya di bagian permukaan bola manapun sama, maka bisa dibuat bentuk rumusnya adalah E integral dA seperti ini. Kemudian
flux-nya sama dengan, ingat ini adalah apa, ketika di 1/4 di epsilon 0 ini adalah koefisien permitivitas ya. Ingat di medan listrik 1/4 pi epsilon 0 kali I per R kuadrat kali 4 pi R kuadrat. Kenapa kali 4 pi R kuadrat? 4 pi R kuadrat itu adalah rumus dari luasan permukaan bola ya. Luasan permukaan bola, masih ingat di waktu ya situ bahwa luasan permukaan bola itu kan 4 kali dari luasan lingkaran. Luasan lingkaran dengan jari yang sama terhadap bola tersebut. Nah itu maka hasilnya adalah Q sama dengan disederhanakan menjadi Q per epsilon 0. Nah flux total sebanding dengan muatan yang ada di dalam permukaan tersebut. Ya kan? Harus bisa dilihat flux ini posisinya sama-sama di atas, maka artinya sebanding gitu. Semakin besar flux listriknya maka semakin besar Q-nya, atau semakin kecil Q-nya maka flux listriknya semakin kecil, seperti itu. Nah, secara umum dapat diperluas untuk berbagai bentuk permukaan tertutup yang sembarang ya, diperoleh hasil yang sama. Pembuktiannya untuk detailnya. Tapi kita sampai di situ bahasan di sini. Lanjut, diperoleh bahwa flux listrik total pada suatu permukaan tertutup sebanding dengan besar muatan total yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut, gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai hukum Gauss yang sedang kita bicarakan di pokok bahasan ini, itu hukum Gauss. Nah, Q total ya, atau flux totalnya itu sebanding dengan Q tutupi permukaan, seperti itu. Seperti yang tadi ya, Q flux tadi sama dengan Q per epsilon 0. Nah, di sini. Oke, faktor kesebandingannya itu dipengaruhi medium antara muatan dan permukaan. Nah, ini berapakah flux listrik, contoh soal, berapakah flux listrik total pada permukaan silinder yang berjari 1 dengan panjang L yang sumbunya berbentuk dengan sumbu positif X akibat muatan sebesar -2 kolom yang berada di titik L per 3,0 di sini, warna merah ini. Nah, dengan menggunakan hukum Gauss bahwa flux total pada permukaan silinder tersebut adalah sama dengan 2/epsilon. Gitu. Konduktor dan isolator. Konduktor dicirikan sebagai bahan yang mempunyai muatan bebas. Ya. Elektron pada atom konduktor dapat bergerak bebas dari satu atom ke atom yang lain. Kita sudah pahami bahwa isolator konduktor itu adalah yang benda-benda, semua benda yang mudah mengantar listrik ya. Kalau kita banyak temui di sekitar kita, benda-benda yang termasuk konduktor itu adalah seperti contohnya air yang bisa mengantar listrik. Kalau ada listrik kemudian ada air, itu contohnya ya, salah satu contoh konduktor itu pasti mengantar. Ya, contoh kemarin itu ada bencana banjir, itu ada orang tersengat listrik karena ternyata ada kabel listrik yang atau ada aliran listrik yang masuk ke dalam air, dan di situ di sekitar itu ada orang, ternyata orang itu tersengat listrik. Kemudian bila suatu konduktor atau penghantar diberikan medan listrik, maka muatan bebasnya akan mengatur diri mengikuti medan listrik eksternal tersebut. Nah, hingga tercapailah keadaan yang setimbang.
keadaan setimbang itu seperti apa? Jadi total dalam bahan itu sama dengan eksternal internal sama dengan nol. Jadi medan listrik yang di internal sama eksternalnya sama besar. Kemudian apa? Sama besar tapi nilainya kan berbeda ya eksternal dan internal. Tandanya maksudnya itu kayaknya hasilnya nol. Muatan induksi pada permukaan konduktor. Sudah. Slide-nya masih belum berubah. Oke, saya lanjutkan. Jadi masih di sini ya, muatan induksi pada permukaan konduktor. Dengan demikian, pada keadaan setimbang atau statis, kuat medan listrik di dalam konduktor itu sama dengan nol. Ya. Oke. Sifat penting konduktor dalam kesetimbangan elektrostatis. Nah, medan listrik dan konduktor itu adalah sama dengan nol. Kemudian, jika bahan konduktor terisolasi mempunyai muatan total tertentu, maka muatan tersebut akan terdistribusi pada bagian permukaan konduktor atau muatan induksi. Nah, medan listrik tepat di permukaan konduktor itu tegak lurus permukaan konduktor dengan besar sama dengan sigma per epsilon nol atau bisa dibaca sigma atau sigma kecil atau tau yang di sini. Menyatakan rapat muatan permukaan. Nah, pada konduktor berbentuk sembarang, rapat muatan permukaan paling besar berada pada permukaan yang memiliki jari kelengkungan paling kecil. Isolator, ya kita masuk ke isolator sekarang. Isolator dicirikan sebagai bahan yang muatannya tersebar pada seluruh bagian bahan. Elektron-elektron pada bahan isolator ini akan terikat pada atom-atomnya sehingga tidak dapat bergerak bebas. Ingat, perbedaannya di sini ya antara konduktor dan isolator. Kalau isolator ini elektron-elektron pada bahan isolator itu tidak dapat bergerak bebas. Kalau konduktor tadi bisa bergerak bebas. Kayak isolator ini tidak bisa mengantarkan listrik. Nah, distribusi muatan pada suatu bahan isolator ya dapat mungkin dapat muatan mungkin atau mungkin juga terdistribusi dengan pola tertentu yang dinyatakan dalam bentuk fungsi tertentu. Nah, rumusnya adalah V sama dengan integral objek rho d. Nah, hukum Gauss untuk menentukan medan listrik ya, flux totalnya adalah integral E NDA ya, sama dengan Q dalam per epsilon 0 ini untuk permukaan tertutup. Q dalam atau muatan di dalam, muatan yang berada di dalam atau dilingkupi oleh permukaan tertutup yang disebut permukaan Gauss. Hukum Gauss dapat digunakan untuk menentukan medan listrik dari sistem yang punya simetri yang tinggi, misalkan simetri bola, silinder, atau kotak tadi ya, contoh-contoh bangun ruang yang sudah kita bahas tadi. Untuk menggunakan hukum Gauss, ya, perlu dipilih suatu permukaan file yang tertutup. Disebut istilah dengan permukaan Gauss. Bentuk permukaan tersebut dapat sebarang bentuk sebarang.
Hukum Gauss untuk menentukan medan listrik, ya misalnya untuk menentukan medan listrik pada jarak R dari suatu muatan titik dalam ruang vakum ruangan hampa. Sistem ini mempunyai simetri seperti ini. Pilih permukaan Gauss berbentuk permukaan bola yang berjari R dengan titik pusat berada di posisi muatan. Ini. Nah, untuk flux totalnya itu sama dengan V dalam per epsilon 0 seperti yang di sebelumnya tadi. Nah, ini adalah Gauss. Jadi jumlah total fluxnya itu adalah V dalam per epsilon 0. Maka bisa diuraikan untuk samaannya seperti ini. Integral E N P A dan V dalam per epsilon 0. Kemudian E kali 4 pi R kuadrat karena apa? Berbentuk lingkaran ya. Maaf, berbentuk bola. Maka pakai luas permukaan bola sama dengan V per epsilon 0. Maka diperoleh E-nya, misalnya sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0. Di sini V per R kuadrat. Kolomnya seperti ini kan. Nah, penukaran vektornya seperti ini. Oke, lanjut, hukum Gauss untuk menentukan medan listrik. Sistem dengan simetri silinder, ya, misal batang bermuatan, medan listrik pada jarak R dari suatu batang panjang yang bermuatan. Ini permukaan Gauss-nya. Pilih permukaan Gauss berbentuk silinder dengan panjang L dan berjari R. Berat L-nya itu adalah tingginya. Biasa kita di dulu ya, kita rumus silinder itu ini adalah T-nya, tingginya. Kalau di sini pakai L panjangnya. Kurang lebih sama. Terus ini rumusnya, uraian rumusnya integral permukaan Gauss sama dengan V dalam per epsilon 0. Nah, di sini dijabarkan ya untuk selimut silinder, untuk tutup atas silindernya, untuk tutup bawah silindernya, gitu. Kemudian hasil jumlahan ini tadi dari selimut, tutup bawah, tutup atas itu sama dengan lambda kali L per epsilon 0. Nah, untuk tutup atas dan tutup bawahnya itu nilainya 0. Yang ada nilainya adalah selimut silinder yang selimutnya sama dengan lambda kali L per epsilon 0. Maka E-nya adalah lambda per 2pi epsilon 0 kali R. Lanjut, sistem dengan simetri bidang. Misal permukaan besar bermuatan berarti gambar ini. Medan listrik di dekat permukaan lempeng besar bermuatan. Nah, ini kita jabarkan di sini rumusnya integral permukaan Gauss E kali normalnya dA sama dengan Q dalam per epsilon 0. Nah, ini juga dijabarkan seperti ini ya, seperti kurang lebih sama dengan silinder tadi. Ini masih silinder ya. Ini tutup silinder kiri, kemudian selimut silinder, kemudian tutup silinder kanan. Kalau tadi kan tegak ya, sekarang di bentang gitu silindernya. Maka kiri dan kanan. Tadi nah, di sini yang kalau di sini yang nilainya 0 adalah selimut silindernya. Kalau di sini. Lagi dipengaruhi sudut ya di sini. Kalau 0 itu biasanya kalau tegak lurus, misalnya kalau cos 90 kan 0. Maka di selimut silinder ini 0-nya karena pengaruh itu. Mungkin juga yang tadi yang atas. Nah, di sini kidarannya to kali A ya, per epsilon 0. Maka diuraikan ya, 2EA. 2EA itu ini tambah ini ya. Kan 2. Posisinya jadi 2. Sama dengan
atau kali A per sigma apa epsilon 0 ya. Nah, di sini disederhanakan jadi seperti ini. Nah, ini hilang dicoret karena sama besar kan, sama kan, dan juga posisinya sama-sama di atas. Kemudian hasilnya ini di dalam warna merah ini. Sistem dengan simetri bola, misal bola yang bermuatan. Dan listrik di dalam bola bermuatan total positif Q, muatan yang terdistribusi mungkin. Maka rumusnya masih integral permukaan bola ENDA tidak dapat epsilon 0. Nah, E kali ini adalah luas permukaan bola kan, maka sama dengan di dalam epsilon 0. Kenapa? Di sini memang di samping ini adalah bola kan, maka luas permukaannya ya luas permukaan bola. Nah, di dalam sama dengan volume dalam permukaan paus per volume total kali G. R pangkat 3 per A pangkat 3 kali G. E sama dengan G kali R per 4 G epsilon 0 A pangkat 3 kali vektor satuan R. Nah, ini adalah latihan soalnya, ada 5. Silakan dikerjakan, dibuat latihan. Ada 6. Baik, itu saja dari saya. Kalau maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan jelas dalam pertemuan ini. Jika ada yang ingin didiskusikan maupun ditanyakan, bisa menghubungi saya dengan nomor itu ya. Oke, saya akhiri pertemuan keempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.